Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dewata. Jumpa lagi dengan saya, Abi Sabil. Kali ini kita akan mencoba untuk mengupas tentang menganalisa atau mengintrospeksi diri di balik gejala dini rasa malas hingga akhirnya kita malas berjuang. Memang benar, kali ini kita dihadapkan dengan sebuah realita di mana ketika kita ingin memperjuangkan kebenaran, kita akan berhadapan dengan kebatilan. Dan hari ini juga kita sama-sama menyadari bahwasanya gerakan-gerakan yang hak lebih cenderung bergerak secara individu, sementara gerakan-gerakan kebatilan mereka bergerak dengan kelompok, bahkan tersistem dengan rapi. Secara fakta kita bisa menyaksikan angka-angka kejahatan di luar kehidupan pada umumnya. Itu ketika kita melihat, ketika kita membaca, ketika kita menyaksikan, itu sangat menyesakkan dada, di mana tidak ada lagi rasa sungkan orang lain untuk berbuat maksiat. Tidak ada lagi rasa sungkan seorang anak untuk melawan kepada orang tuanya. Bahkan lebih dari itu, tidak ada lagi rasa sungkan seorang anak ketika dia ingin melepaskan rasa puasnya tanpa memperhatikan lagi apa sebenarnya yang ia butuhkan di usia dia. Ini adalah fakta yang memang ini akan kita hadapi di kehidupan bermasyarakat. Namun kita juga tidak boleh putus asa berkaitan dengan itu semua. Karena apa? Karena memang Allah berjanji bahwasanya yang hak itu akan Allah menangkan. Bahwa Allah akan berjanji akan memenangkan orang-orang yang beriman. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan janji Allah itu akan datang kepada kita tentang kemenangan bagi orang-orang yang beriman? Nah, sepintas kalau kita melihat, seakan-akan kita tidak akan mungkin melawan kemaksiatan tersebut. Kenapa? Ya karena memang gerakan-gerakan kemaksiatan itu sangat rapi, masif, bahkan besar. Sementara kita yang menyadari akan takut kepada Allah itu sendiri, lalu malas kemudian kita untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang ada. Nah, inti darinya itu semua, ternyata kita juga bisa melakukan hal yang sama sebagaimana orang-orang melakukan kemaksiatan dengan caranya. Maka kita akan melakukan kebaikan dengan cara kita. Apa itu? Disinilah kemudian Allah menyerukan kita tentang kuntum khairu umat. Kamu adalah umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna illa billah. Ketika kita mendapatkan sebuah nama besar yang Allah berikan, kita adalah umat terbaik, maka dari itu kita akan mengambil sebuah apa yang sebenarnya menjadi kita itu menjadi yang terbaik. Maka dari itu coba kita perhatikan di balik itu semua. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar itu bisa kita kerjakan secara individu, kita bisa kerjakan secara berjamaah, dan kita bahkan bisa kerjakan dengan kekuatan bernegara. Nah, ini sebenarnya yang menjadi rahasia. Kenapa ketika Rasulullah SAW membangun peradaban di Madinah, itu bukan karena Rasulullah SAW sendiri, tetapi dia memiliki kekuatan yang ada di belakangnya. Apa itu? Kekuatan para muhajirin yang ikhlas membantunya berjuang untuk bertakwa kepada Allah. Ditambah lagi orang-orang Ansor yang siap menampung, yang siap menerima keberadaan orang-orang muhajirin ketika dihijrahnya. Ditambah lagi mereka bersatu padu untuk menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai pemimpin di
di antara mereka. Lalu kalau kita lihat bagaimana cara Rasulullah memimpin, ternyata Rasulullah memimpin dengan caranya dalam bentuk apa yang hari ini kita sebut dengan politik. Nah, tentu ini kan menjadi ikhtibar bagi kita, bukan sekedar hanya ocehan belaka. Apalagi Ramadan kali ini kita dituntut untuk membentuk karakter takwa pada diri kita. Kita dituntut untuk meningkatkan amal soleh kita. Dan kita berharap kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan kali ini di bulan Ramadan ini bisa menjadi asbab datangnya pertolongan Allah kepada kita dan kepada kaum muslimin. Tapi kita jangan lupa, sesungguhnya Allah itu Maha memberi pertolongan. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk dan pertolongan. Maka dari itu kita harus persiapkan diri kita dalam menyambut kemenangan tersebut. Dawata channel yang dirahmati Allah, tentu ini tidak bisa kita lakukan secara individu. Tentu ini tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Memang betul ada tingkat kemaksiatan yang bisa kita lepaskan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita jangan lupa, kemaksiatan yang terbesar itu bukan diselesaikan dengan cara kita sendiri, tetapi adalah dengan kekuatan jamaah yang kemudian bersama-sama menopang kekuatan jamaah tersebut untuk mendorong negara untuk menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Maka dari itu, mari sebagai orang yang rindu akan kemenangan, sebagai manusia yang beriman yang rindu akan kemenangan dari Allah, keberkahan dari Allah, rindu akan surganya Allah, mari sama-sama kita berjuang untuk menegakkan yang hak dan mencegah kebatilan dengan cara yang telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW pada masa beliau meniti dakwahnya di Mekah dan mengembangkan dakwahnya di Madinah. Tentu salah satunya adalah belajar, menuntut ilmu, terus mempertajam sakopah, mengikuti kajian. Bahkan kita harus bersama-sama bergabung dalam sebuah jamaah yang kemudian bersama-sama mencintai amal ma'ruf nahi munkar. Lalu kita berjuang bersama mereka untuk melaksanakan itu. Mungkin ini saran dari saya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kala Dawata channel kali ini. Mungkin kita akan bertemu di Dawata channel berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.